Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Harus dong. Walaupun siang-siang gini, tengah bolong, panas-panas, ngantuk-ngantuk, harus tetap semangat ya. Karena ingat, kalian tujuan untuk masuk apa? Sekolah kedinasan. Teman-teman di luar sana lagi berjuang, lagi belajar. Jadi kalian harus semangat, jangan mau kalah gitu teman-teman. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar bersama aku Kak Dava TBK 8 bab tentang nasionalisme dan bela negara. Oke teman-teman, jadi kita akan bahas bab ini ya. Bisa sambil dibuka dulu di buku modul Askianya, sambil baca-baca tipis-tipis mungkin. Oke, yuk, kalau misalnya udah dibuka semua, kita awali belajar hari ini dengan baca doa terlebih dahulu supaya apa yang teman-teman dapatkan hari ini itu dapat bermanfaat. Nanti kalian bisa jawab soal SKD dengan maksimal dan juga kalian bisa masuk ke sekolah kedinasan yang kalian impikan. Amin. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Oke, teman-teman, bahas terkait nasionalisme dan juga bela negara. Kakak pertama-tama mau tanya ke kalian dulu nih. Kalian ngikutin timnas sepak bola kita kemarin yang dikualifikasi Piala Dunia yang kita hampir masuk walaupun nggak masuk, tapi kan kita seenggaknya udah pernah ngalahin siapa aja? Australia, terus juga kita ngalahin Arab Saudi, tim-tim langganan di Piala Dunia. Perasaan kalian gimana sih pas saat itu? Senang ya? Happy? Oke. Gimana kalau misalnya kalau kalian mendengar, melihat atau mendapatkan informasi kalau ada pejabat negara yang ketahuan korupsi? Marah, kesel, jengkel, ya. Ternyata perasaan-perasaan yang tadi kakak tanyakan ke kalian itu masuk ke dalam kategori-kategori yang akan kita bahas hari ini. Jadi ada 3 konteks besar teman-teman. Yang pertama ada namanya bela negara, yang kedua itu adalah nasionalisme, dan yang ketiga itu patriotisme. Inilah yang akan sama-sama kita bahas supaya kalian tahu perbedaannya apa sih di antara ketiga ini, gitu teman-teman. Oke, mulai dari yang paling pertama, yaitu kita mulai dari bela negara. Nah, bela negara ini kalau orang awam mungkin bakal menganggapnya dengan cara kita ikut militer, angkat senjata, atau ikut perang gitu ya. Padahal bela negara nggak hanya soal kekuatan, soal militer atau ikut perang aja, tapi dia secara definisi itu didefinisikan mulai dia dari perilaku siapa? Perilaku warga negara yang apa? Yang didasarkan pada cinta NKRI. Lalu cinta NKRI-nya nggak cuma sekedar cinta aja, tapi dia juga harus berlandaskan atau mencerminkan nilai-nilai dari Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Itu ya teman-teman. Jadi secara definisinya bela negara ini dapat diartikan dengan 3 kalimat ini secara pentingnya. Nah, jadi tadi mulai dari timnas Indonesia kita yang kemarin berjuang di kualifikasi Piala Dunia walaupun akhirnya nggak lolos. Nah, ini tetap dikategorikan sebagai bela negara, gitu teman-teman. Atau kalian sering nonton YouTube, terus kalian lihat konten kreator yang bikin konten edukasi terkait Indonesia, ini juga bisa dikatakan bela negara, gitu teman-teman.
Oke, nah tapi kenapa sih Kak harus ada bela negara ini? Nah jadi bela negara ini dikategorikan menjadi ada fungsinya dan juga ada tujuannya teman-teman. Kita bahas. Nah fungsi sama tujuan ini kan kelihatannya sama ya, fungsi tujuan. Tapi sebenarnya ada perbedaannya teman-teman. Nah kalau fungsi dia itu lebih ke jangka pendek, apa sih yang mau dicapai sekarang gitu. Kalau tujuan dia lebih ke apa yang mau dicapai nantinya, dia lebih ke jangka panjangnya. Nah kalau secara fungsi bela negara itu berfungsi untuk mempertahankan negara, pertahankan negara. Kenapa mempertahankan negara? Kalau misalnya dari perilaku warganya aja nggak cinta sama NKRI kita, gimana sebuah negara ini bisa bertahan? Gimana sebuah negara ini bisa berdaulat mulai dari wilayahnya, mulai dari kedaulatan di dalamnya? Ini kan harus dimulai dari warganya juga, nggak bisa hanya pemerintah sendiri aja, gitu teman-teman. Nah, secara tujuan jangka panjangnya apa? Untuk kelangsungan bangsa. Oke teman-teman. Jadi mau berpuluh-puluh tahun, berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar. Nah Indonesia ini bakal bisa bertahan kalau misalnya dari warganya ini mencintai NKRI-nya gitu, yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan juga UUD 1945. Inilah fungsi dan juga tujuan kenapa harus ada bela negara gitu. Oke. Sampai sini paham? Oke, kalau misalnya udah paham, kakak lanjut ke yang selanjutnya terkait nasionalisme. Oke, ini sering banget kalian dengar ya pasti nasionalisme ini. Ada yang dikatakan, wah ini nggak nasionalis nih, soalnya dia beli barang di luar negeri. Tapi emangnya apa sih nasionalisme itu? Nah ini yang akan kita bahas. Oke, jadi teman-teman, nasionalisme itu gak cuma sekedar terbatas diukur dari gimana dia beli barang aja, beli barang dari mana, atau dia mencerminkan budayanya seperti apa, tapi lebih jauh daripada itu. Nah, nasionalisme itu diartikan sebagai sebuah paham yang dimana adanya semangat, terus juga kesadaran untuk apa? Untuk cinta tanah air. Kalau tadi yang di bela negara cinta NKRI, yang di sini cinta tanah air ya teman-teman. Cinta tanah air serta dia juga punya rasa kebanggaan nih. Dia jadi salah satu bagian dari bangsa Indonesia. Gitu teman-teman. Nah, dari definisi ini, kalau misalnya kakak katakan bangga jadi warga negara atau bangga jadi bangsa Indonesia itu dengan membeli produk UMKM lokal, itu benar apa enggak? Benar ya? Nah, jadi untuk mewujudkan nasionalisme ini ada beberapa caranya. Udah mulai, kalian pernah setiap pagi kalau dulu di sekolah kakak itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza setiap pagi. Jadi kalau misalnya ada yang ketawa nih lagi nyanyi Indonesia Raya, terus di CCTV kelihatan lagi bercanda, lagi ngobrol, nah itu nanti
dipanggil tuh ke ruang kesiswaan biasanya. Nah jadi sesimpel kita ngehargain dan juga bersikap dengan baik ketika ada lagi kebangsaan Indonesia Raya, itu udah mencerminkan nilai nasionalisme. Atau kalian pernah bikin jedak-jeduk di CapCut, terus lagunya JJ Remix yang isinya lagu-lagu daerah Indonesia. Nah ini dapat dikatakan nasionalisme karena bangga sama budaya lokal ya, walaupun di JJ Remix ya gitu. Terus kalian pernah juga belanja kalian lebih pilih produk-produk lokal UMKM dibanding brand-brand internasional. Ini masuknya itu nasionalisme juga. Tapi teman-teman, di nasionalisme ini ternyata itu dikategorikan secara definisi dalam arti luas dan juga arti sempit. Arti luas dan juga arti sempit. Kalau arti luasnya apa, Kak? Arti luasnya, nasionalisme itu adalah bangga menjadi bangsa Indonesia. Bangga jadi bangsa Indonesia. Nah, jadi walaupun nih kita sebagai masyarakat, sebagai warga negara, kita bangga terhadap Indonesia kita, terhadap tanah air kita tetap memperhatikan, kita tetap menghargai negara-negara lain, kita mengakui kedaulatan negara lain. Nah, beda sama yang arti sempit. Kalau arti sempit di sini dia lebih ke arah chauvinisme. Ada yang tahu chauvinisme itu apa? Nah, jadi chauvinisme ini sebuah konsep yang menganggap bahwa suatu bangsa itu, bangsa yang diyakininya itu lebih unggul, sedangkan bangsa yang lain ini lebih rendah. Ini teman-teman. Jadi walaupun kita sebagai bangsa Indonesia kita bangga nih sama tanah air kita juga nggak boleh menganggap bahwa bangsa lain ini lebih rendah daripada kita. Ini yang arti sempit ya. Ini yang tidak baik, kurang bagus ya. Gitu teman-teman. Oke, sampai nasionalisme kira-kira ada yang ingin kalian tanyakan dulu atau masih bingung? Oke, kalau udah nggak ada, kakak lanjut ke patriotisme ya teman-teman. Patriotisme. Nah, ini biasanya sering ketuker nih sama nasionalisme, antara nasionalis dan juga patriotis. Padahal ini dua definisi yang beda. Kalau patriotis itu dia secara definisinya adalah sebuah bentuk jiwa kepahlawanan. Maksudnya apa? Jiwa kepahlawanan yang mana dia di sini rela berkorban, teman-teman. Untuk siapa? Untuk doi? Bukan ya. Rela berkorban untuk bangsa. Jadi bukan buat doi ya, gitu. Oke, ini secara definisinya dari patriotisme. Jangan sampai ketukar ya, teman-teman. Jadi orang yang nasionalis itu belum tentu bisa dikatakan sebagai orang yang patriotis juga. Kenapa? Karena contohnya nih, banyak loh orang yang setiap tahunnya ngantri buat ikut 17 Agustus di Istana Merdeka, tapi padahal orangnya malas buat bayar pajak, terus juga malas juga buat memperhatikan lingkungan sekitar, yang nggak peduli sama lingkungan sekitarnya mau kayak gimana. Nah makanya, tapi orang yang udah patriotisme udah pasti dia disebut dengan nasionalisme ini. Kenapa? Karena patriotisme ini adalah perwujudan tindak nyata dari apa yang ada di nasionalisme, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ternyata patriotisme ini dibagi menjadi dua jenis juga. Yang pertama itu disebut dengan constructive patriotism. Constructive
patriotism. Artinya apa? Artinya dia terbuka terhadap kritik. Nah, kalian cinta kan sama tanah air kalian? Kalian bangga sama tanah air kalian. Kalau misalnya kalian cinta, kalian bangga, harusnya kalian berani untuk bersuara, berani untuk mengkritik suatu hal yang kalian rasa ini sebenarnya bisa loh lebih baik daripada ini. Nah, contoh dari konstruktif dismissal ini adalah kemarin baru aja beberapa hari yang lalu itu ada suatu demonstrasi di Bundaran HI yang mana untuk menuntut terkait mulai dari isu BBM Pertamax yang naik, terus juga terkait isu MBG yang anggarannya melebihi dari dana pendidikan dan juga kesehatan di Indonesia. Nah, mahasiswa-mahasiswa yang berdemo pada saat itu, dia mengorbankan waktu, tenaga, materi yang sebenarnya bisa mereka gunakan untuk hal yang lainnya, tapi mereka memilih untuk membela dan juga memastikan bahwa kebijakan yang tidak berpihak kepada publik ini bisa balik kepada publik gitu. Nah, ini yang disebut dengan constructive patriotism. Selanjutnya ada yang disebut blind patriotism. Nah, sesuai namanya ya teman-teman, blind atau buta. Nah, kalau blind ini dia itu kebalikan dari konstruktif teman-teman. Dia tertutup, anti kritik. Jadi prinsipnya ini mau suatu bangsa itu salah, mau benar, ya tetap harus dibela gitu. Inilah blind dari patriotism. Jadi contohnya itu ketika misalnya nih ada suatu kasus atau skandal dari suatu instansi pemerintahan, terus ada aja tuh misalnya suara ketika demo kemarin, itu paling demonya bayaran, atau itu mah paling ditunggangi sama partai politik, disuruh sama partai politik. Nah, ini yang harus kita hindari, hal-hal yang tadi kakak sebutkan secara contohnya gitu teman-teman. Oke, jadi udah kita bahas nih mulai dari bela negara, nasionalisme, dan juga patriotisme. Jadi secara gampangnya kakak contohkan secara mudahnya. Kalau misalnya kalian nih suka sama seseorang, kalian punya rasa, itu diibaratkan dengan nasionalisme. Kalian punya rasa. Lalu kalian punya rasa nih, kalian mau melakukan apa aja untuk si doi ini supaya suka juga sama kalian. Itu disebutnya dengan patriotisme. Kalian melakukan apa aja supaya doi ini suka. Nah, sedangkan bela negara ini diibaratkan nih, kalian doi kalian misalnya udah suka, terus akhirnya kalian masuk ke jenjang pernikahan, terus punya anak dan juga punya tanggung jawab. Nah, inilah yang disebut dengan bela negara gitu teman-teman. Secara mudahnya dibikin ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait pembahasan materinya? Oke, kalau misalnya udah paham semua, kita masuk ke pembahasan soal ya teman-teman. Oke. Latihan soal. Nah, kita baca sama-sama soal pertama. Sistem ekonomi gerakan benteng dari sisi ideal adalah upaya titik. Berarti di sini nomor 1 itu menanyakan terkait gerakan benteng itu apa. Nah, teman-teman, walaupun kita masih pada saat itu ya tahun 1945-an, setelah itu walaupun kita udah merdeka secara politiknya, kita udah memenuhi unsur konstitutif, deklaratif untuk menjadi sebuah negara yang merdeka, tapi kenyataannya pada tahun 1950-an itu ada sebuah kebijakan ekonomi bernama gerakan benteng. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ini untuk memberikan kredit kepada pengusaha pribumi.
memberikan kredit kepada pengusaha pribumi. Kenapa si pengusaha pribumi ini sampai diberikan kredit oleh pemerintah pada saat itu? Karena pada saat itu teman-teman, secara ekonomi kita masih belum merdeka, kita masih kalah saing dengan negara-negara di luar sana. Makanya untuk mendorong nih si pengusaha-pengusaha pribumi ini, makanya pemerintah mengadakan sebuah kebijakan bernama Gerakan Benteng. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk apa tujuannya tadi? Yang pasti supaya ekonomi apa? Ekonomi kita itu nggak cuma dikuasai oleh negara asing. Jadi kita harus jadi tuan rumah di rumah sendiri gitu. Ekonomi dikuasai bangsa sendiri. Inilah tujuan dari Gerakan Benteng. Gitu ya teman-teman. Coba kita baca optionnya. Yang pertama, etatisme. Etatisme ini suatu konsep di mana negara ini menguasai seluruh sektor ekonomi gitu. Ini ngambil dari konsepnya Uni Soviet pada saat itu. Kalau Gerakan Benteng, dia kan mendorong pengusaha pribumi dengan cara memberikan kredit ya. Jadi jawaban etatisme otomatis kita eliminasi, karena justru kebalikannya, dibandingkan negara mengambil alih nih pengusaha dari pribumi, dia malah mendorong. Ini kebalikannya. Lalu opsi B, bela negara. Bela negara itu apa? Tadi udah kita pelajari soal gimana sikap dan juga perilaku untuk mempertahankan NKRI dari ancaman. Ini nggak ada ancamannya ya, atau nggak ada gimana cara mempertahankannya. Ini lebih membahas terkait ekonomi. Jadi kurang tepat yang B. Yang C, patriotisme. Nah, patriotisme ini lebih ke sikap kepahlawanan, terus juga soal pengorbanan. Ini kita bahas terkait ekonomi, jadi nggak ada hubungannya. Yang D, kapitalisme. Kapitalisme itu adalah konsep di mana suatu ekonomi itu, suatu pasar itu dibiarkan bebas dan juga nggak ada keberpihakan gitu. Nah, tapi keberpihakan dari pemerintah dengan adanya kebijakan Gerakan Benteng ini merupakan suatu keberpihakan kepada siapa? Ke pengusaha pribumi. Jadi nggak sesuai ya sama konsep kapitalisme di sini. Yang E, nasionalisme. Nah, nasionalisme itu ingat gak? Gimana suatu konsep dimana adanya yang mendorong rasa semangat terhadap cinta tanah air, baik itu dari mulai bidang sosial, politik, budaya, ekonomi. Nah, ada hal yang mendorong bidang-bidang tersebut. Nah, makanya jawaban yang paling tepat apa? Berarti yang E, yang nasionalisme. Kenapa Kak? Karena kalian ingat kan nasionalisme itu apa? Tadi udah Kakak jelaskan juga, ini yang mendorong. Nah, salah satu bentuk dorongan pemerintah pada saat itu untuk keberpihakan terhadap pengusaha pribumi itu adalah dengan menerapkan kebijakan Gerakan Benteng. Gitu ya teman-teman. Sampai sini soal nomor 1 ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya nggak ada, kakak lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita baca sama-sama soal nomor 2. Usaha bela negara tidak memiliki banyak arti tanpa titik. Ini berarti ditanyakan terkait bela negara ya. Bela negara itu apa sih? Tadi udah sama-sama kita bahas. Nih, masih ada juga catatannya. Nah, perilaku warga yang cinta NKRI. Berarti bela negara ini dilakukan oleh siapa? Pemerintah atau warga negara? Oleh warga negara ya. Nah,
pertanyaannya di sini, bela negara itu tidak punya arti kalau misalnya berarti bela negara ini kan ketergantungan terhadap warga negara. Kalau nggak ada warga negara, akibatnya apa? Bela negara nggak bermakna dong, nggak bermakna, tidak bermakna. Nah, berarti jawaban di opsinya apa? Yang B, partisipasi aktif ya. Jadi syarat dari bela negara itu harus adanya warga negara. Percuma mau sebagus apapun pemerintahannya, mau sebagus apapun sistemnya. Contohnya BSSN yang menangani soal terkait kejahatan cyber, terus juga mau sebanyak apapun ASN di BSSN, tapi kalau misal dari warga negaranya nggak aware, nggak bijak terhadap penggunaan digital, asal share aja berita-berita hoax, link-link yang berpotensi bisa ada phishing. Nah, percuma aja kan kalau misalnya dari pemerintah, dari negaranya udah menyediakan bagus, tapi dari warga negaranya aja nggak turut aktif untuk cinta terhadap NKRI, mulai dari diri sendirinya, gitu teman-teman. Nah, dari pembahasan kedua soal ini, kira-kira ada yang mau kalian tanyakan? Udah paham atau belum? Oke, kalau misalnya udah aman, udah paham semua, kakak cukupkan terkait pembahasan sesi kita kali ini. Kakak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.